wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bersama Salsabila. Allahu Akbar. Baik teman-teman, alhamdulillah bertemu kembali di pembelajaran akidah akhlak. Hari ini memasuki KD 3.7 tentang kisah Nabi Isa alaihi salam. Bagaimana kisahnya? Ya, kita simak bersama-sama. Apa keistimewaan Nabi Isa? Ya, beliau lahir tanpa seorang ayah. Tapi jangan aneh, karena ada yang lahir ke dunia ini tanpa ayah, tanpa ibu. Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk disimak bersama-sama. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Istadadna, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dihusukan. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Bismillahirrahmanirrahim. Akidah akhlak bab 11, kisah Nabi Isa alaihi salam. KD 3.7. Kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa adalah putra Maryam. Ia dilahirkan pada tahun 1 Masehi, yaitu 622 tahun sebelum Hijriah. Nabi Isa dilahirkan tanpa memiliki ayah, dan itu merupakan kekuasaan Allah. Sebagaimana halnya Nabi Adam diciptakan tanpa memiliki ayah dan ibu. Maryam adalah putri dari Imran. Sejak kecil ia dikenal sebagai gadis mulia yang selalu mengabdi di Baitul Maqdis. Ia hidup di bawah asuhan Nabi Zakaria. Suatu ketika malaikat Jibril datang dalam wujud manusia menemui Maryam. Maryam akan melahirkan bayi laki-laki yang akan menjadi nabi, katanya. Maryam keheranan mendengarnya. Bagaimana mungkin bisa melahirkan padahal ia belum mempunyai suami? Dengan kekuasaan Allah, setahun kemudian di bawah pohon kurma yang lebat dekat tepian sungai yang jernih, Maryam melahirkan bayi laki-laki. Anak itu kemudian dinamai Isa. Maryam membawa pulang bayinya. Masyarakat gempar melihatnya. Mereka mengejek Maryam karena mempunyai bayi tanpa ayah. Maryam tidak menanggapi ejekan itu. Ia hanya diam, memberi isyarat agar mereka bertanya sendiri pada bayinya. Allah Maha Kuasa terhadap segalanya. Isa yang masih bayi mampu berbicara. Aku adalah hamba Allah dan ibuku wanita yang mulia lagi terpuji akhlaknya. Anehnya setelah itu Isa hanya bisa menangis seperti bayi lainnya. Ajaran Nabi Isa alaihi salam. Isa diutus menjadi nabi dan rasul setelah ia berusia 30 tahun.
Nabi Isa menyampaikan ajaran tauhid sebagaimana para nabi sebelumnya. Ia mengajak umatnya agar beriman dan beribadah hanya kepada Allah semata. Nabi Isa mempunyai murid-murid setia. Mereka disebut dengan Hawariyun. Jumlahnya ada 12 orang. Ajaran Nabi Isa ditentang oleh kaumnya, yaitu Bani Israel, kaum Yahudi, karena mereka menganggap Allah itu mempunyai anak bernama Uzair. Mereka selalu berusaha agar Nabi Isa dijauhi masyarakat dan dibenci raja. Mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa juga dianugerahi mukjizat oleh Allah. Nabi Isa menerima wahyu berupa kitab Injil. Ia dapat menyembuhkan kebutaan dan kusta. Nabi Isa juga pernah menghidupkan orang yang sudah mati dan membuat burung dari sebongkah tanah. Juga menurunkan makanan dari langit. Semua itu dapat terjadi atas izin Allah semata. Rencana penyaliban Nabi Isa. Nabi Isa mempunyai seorang murid bernama Yahuza atau Yudas Iskariot. Suatu ketika raja yang zalim mengumumkan akan memberi hadiah yang sangat besar bagi siapa saja yang dapat menangkap Isa. Yudas tergoda dengan hadiah itu. Ia pun berkhianat dan berencana membunuh Nabi Isa. Bersama pasukan raja, Yudas pergi mencari Nabi Isa di sebuah kebun. Namun Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan mengangkatnya naik ke langit. Allah lalu mengubah wajah Yudas hingga menyerupai wajah Nabi Isa. Akibatnya pasukan raja justru menangkap Yudas karena mengira dialah Nabi Isa. Mereka lalu membunuhnya dengan cara disalib. Ajaran Nabi Isa alaihi salam belum sempurna. Nabi Isa hanya diutus kepada Bani Israel. Ia tidak dapat menyampaikan ajaran Allah dengan sempurna karena selalu dikejar-kejar oleh orang-orang yang mengingkarinya. Karenanya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir untuk menyempurnakan seluruh ajaran para Nabi dan Rasul sebelumnya. Pelajaran dari kisah Nabi Isa alaihi salam. 1. Banyak Rasul yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel karena mereka sering mengingkari ajaran Allah. 2. Isa adalah Nabi dan Rasul, bukan anak Tuhan. 3. Nabi Isa tidak mati disalib, tapi diangkat ke langit oleh Allah. 4. Allah itu Maha Esa, tidak berkeluarga dan tidak dapat mati. 5. Nabi Isa membawa ajaran tauhid. 6. Ajaran Nabi Isa disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Sekarang aku paham. Kesimpulannya, Isa adalah Nabi dan Rasul, bukan Tuhan. Nabi Isa meneruskan ajaran tauhid para nabi. Nabi Isa tidak mati disalib, melainkan diselamatkan oleh Allah. Ajaran Nabi Isa disempurnakan oleh Rasulullah. Evaluasi. Berilah tanda silang pada jawaban yang benar. Nabi Isa dilahirkan di kandang domba, di bawah pohon kurma yang lebat dekat sungai, atau di bawah pohon cemara ketika musim salju. Nomor 2, Nabi Isa lahir tanpa ayah karena titik-titik Allah, kekuasaan, kelemahan, atau ketiadaan. 3, sewaktu bayi Nabi Isa dapat kekayaan, berjalan, berbicara. 4, Nabi Isa mendapat wahyu berupa kitab Al-Quran, Taurat, atau Injil. 5. Pengikut setia Nabi Isa disebut Bani Israel, Hawariyun, atau Quraisy. Ya, jawabannya sudah tersedia, teman-teman tinggal mencocokkan ya.
Selanjutnya, isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nabi Isa adalah anak dari Nabi Isa diutus menjadi rasul bagi kaum. Nabi Isa mendapat wahyu berupa kitab. Murid Nabi Isa yang berkhianat ialah Nabi Isa membawa ajaran. Ya, jawabannya sudah ada ya, teman-teman tinggal pelajari kembali. Kemudian bagian 3, apa yang diajarkan Nabi Isa kepada kaumnya? Mengapa kaum Yahudi memusuhi Nabi Isa? Sebutkan mukjizat Nabi Isa. Mengapa Yudas ikut mengejar Nabi Isa? Benarkah Nabi Isa telah mati disalib? Jelaskan. Ya, ini juga jawabannya sudah ada. Teman-teman tinggal baca-baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai. Thank you. Ya, baik teman-teman, sudah disimak video pembelajarannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika belum paham, diulang-ulang kembali videonya atau dibaca buku paketnya ya. Dan jika masih ada yang perlu ditanyakan, boleh tanyakan langsung ke Guru Bit atau ke yang kira-kira bisa ditanya sama teman-teman ya. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.